Selamat datang kepada para makhluk hidup yang ada di muka bumi. Kembali lagi bersama gue, Nini, Otih, tentunya hanya di Sangu News. Kali ini Nini Otih tidak memberikan berita melainkan merangkum sebuah film yang sangat aduhai sekali pokoknya. Jangan kemana-mana, stay terus bersama gue, Nini Otih. Film kali ini yang datang dari Cina yang plot twistnya membuat para penonton bakalan terkejut dan terheran-heran. Film ini berjudul The Section of the Novelist yang dirilis pada tahun 2019. Mengisahkan tentang pasangan suami istri yang terlibat tragedi kematian seorang wanita secara misterius di apartemennya. Hal itu pun membuat keduanya menjadi tersangka, tapi mereka berusaha mengelak dan menuduh satu sama lain. Oke lah, jangan banyak basa-basi, langsung saja ke videonya. Cekicrot, itu punya orang, cekibrut. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lampunya agar Anda tidak merasa kegelapan. Film dimulai dengan seorang pria yang bernama Jay, yang merupakan seorang penulis novel. Karyanya banyak digemari sama orang karena berisi kisah cintanya yang sangat romantis bersama sang istri. Mereka pun dianggap sebagai pasangan yang sempurna dan menjadi inspirasi pasangan-pasangan muda. Akan tetapi hubungan mereka sebenarnya tidak seromantis seperti yang ditulis Jay pada novelnya. Istrinya bernama Kiki, terkadang membuat Jay kesal karena sifatnya yang pemalas dan tukang suruh-suruh, bahkan urusan rumah dan menjemput anak, Jay lah yang harus mengerjakannya. Tentu Jay hanya bisa memendam kekesalannya itu karena tak ingin cekcok bersama sang istri. Ia hanya bisa sabar dan pasrah demi menjaga citra hubungan mereka yang sempurna di mata penggemarnya. Lanjut, selain pekerjaannya sebagai penulis, Jay juga mempunyai bisnis apartemen yang ia warisi dari orang tuanya. Kebetulan Jay juga tinggal di apartemen tersebut. Suatu hari seorang wanita yang bernama Elaine datang dan ingin menyewa salah satu kamar di apartemennya. Setelah melihat-lihat, Elaine pergi dan tak sengaja meninggalkan tas belanjanya yang berisi cangcut dan kutang atau pakaian dalam. Jay pun membawa barang itu pulang dan mulai berfantasi liar tentang Elaine. Tiba-tiba Elaine menelpon Jay dan meminta diskon biaya sewa apartemennya. Karena baik hati, Jay pun sepakat dan meminta Elaine untuk segera menandatangani kontrak. Singkat cerita, akhirnya Elaine tinggal di apartemen tersebut dan menjadi obat cuci mata untuk Jay. Suatu malam Elaine mentransfer pembayaran yang hanya setengah dari harga sewa. Elaine beralasan kalau isi rekeningnya tidak cukup. Lantas ia meminta Jay datang ke kamarnya untuk mengambil langsung sisanya secara tunai. Demi martabak bangka, maksudnya uang sewa, Jay pun bergegas ke kamar Elaine dan berbohong pada istrinya. Di sana ia disambut oleh Elaine yang sudah dalam mode siap cerot. Dengan sangat manja, Elaine beralasan tidak sanggup membayar sisa uangnya. Ia lantas menawarkan untuk membagi biaya sewa berdua bersama Jay. Dengan begitu Jay bisa kapan saja datang menginap di kamar Elaine. Awalnya Jay merasa ragu-ragu, tapi rayuan manja Elaine membuat Jay jadi panas dingin. Akhirnya ia tak sanggup lagi menahan si Johnny-nya dan terjadilah penggenjotan. Kemudian hari-hari berikutnya Jay pun selalu berbohong pada istrinya untuk keluar berolahraga ke tempat gym. Padahal yang sebenarnya terjadi, ia pergi berolahraga ke kamar Elaine. Sampai suatu ketika Elaine kembali berulah dan ingin minta sewa gratis apartemen pada bulan itu. Dan Elaine berjanji akan membayar sewanya pada bulan depan. Meski sama-sama enak, tetapi Jay menolak karena terlalu banyak memberi diskon pada Elaine.
Tapi untuk meyakinkan Jay, Elaine menulis surat pernyataan kalau Jay bisa melakukan apapun pada dirinya sesuka hati dan tetap akan membayar sewa setiap bulan. Seketika Jay pun luluh dan siap menerima bayaran sewa kapanpun Elaine bisa. Mereka pun melanjutkan penggenjotan dan tanpa Jay sadari surat pernyataan yang ditulis Elaine jatuh ke bawah ranjang. Lanjut. Kiki sudah mulai curiga kepada kelakuan Jay yang sering pulang terlambat. Bahkan hari itu ia baru ada di rumah di pagi hari. Sejak saat itu Kiki pun selalu ikut setiap kali Jay pergi ke tempat gym. Hal itu membuat Jay tidak punya kesempatan dan alasan lain untuk bertemu dengan Elaine. Selama berhari-hari ia pun hanya bisa memanfaatkan waktu membuang sampah untuk sekedar beradu sungut singkat dengan Elaine. Karena sudah tak tahan, Jay mengatur rencana liburan untuk istrinya. Sementara ia berpura-pura tidak bisa ikut karena ada urusan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Singkat cerita, setelah Kiki pergi, Jay pun akhirnya punya kesempatan untuk bisa bermantap-mantap dengan Elaine. Lanjut, setelah istrinya pulang, Jay ternyata belum merasa puas dan menghubungi Elaine untuk bermantap-mantap. Tapi kali ini Elaine mulai berani memasang tarif setiap kali Jay ingin mencuci si Johnny. Tentunya Jay menolak keras dan mengalihkan si Johnny kepada sang istri. Tapi saat ingin bermantap-mantap, Kiki menolak karena mereka kehabisan karet pengaman. Jay pun langsung pergi untuk mengalihkan kekesalannya di tempat gym. Singkat cerita, pada suatu hari Jay panik karena Elaine membawa pergi anaknya tanpa sepengetahuan Jay. Ia pun bergegas mencari Elaine untuk memastikan anaknya baik-baik saja. Untungnya Jay tepat waktu dan menemukan mereka di sebuah taman. Kali ini Elaine merayu Jay dan ingin meminjam uang yang jumlahnya tidak sedikit. Jay pun hanya bisa pasrah karena Elaine mengancam akan membeberkan hubungan mereka. Kelakuan Elaine tak berhenti sampai di situ. Elaine semakin memeras Jay dan meminta uang yang lebih besar dari sebelumnya. Bahkan ia mengancam akan menyebarkan video mantap-mantap mereka apabila Jay tidak menuruti kemauannya. Elaine juga mengingatkan apabila ia tiba-tiba mati, video itu akan otomatis terupload di internet. Jay yang merasa kebingungan lantas meminta nasihat pada teman-temannya yang seorang pengacara. Mereka menyarankan agar menghilangkan nyawa Elaine, tapi tentunya mereka juga mengingatkan bahwa akan sangat sulit untuk lepas dari jeratan kasus pembunuhan. Akan tetapi Jay tidak menanggapi serius saran dari teman-temannya. Singkat cerita, suatu malam, Elaine tiba-tiba ditemukan tewas mengenaskan di jalanan. Polisi yang datang menyelidiki lantas menduga bahwa Elaine terjatuh dari lantai atas apartemennya. Polisi pun datang memeriksa apartemen Elaine dan meminta Jay datang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Awalnya Jay berkata kalau hubungannya dengan Elaine hanya sebatas penyewa dan pemilik apartemen, tetapi Jay tidak bisa menolak setelah polisi menunjukkan surat pernyataan yang ditulis Elaine waktu itu. Dan rekaman CCTV berisi tingkah laku keduanya yang sangat-sangat mencurigakan. Jay pun mengakui bahwa Elaine wanita simpanannya. Tapi Jay berbohong kalau Elaine pernah mengancam bunuh diri jika ia tidak bercerai dengan istrinya. Lantas Jay kembali tidak bisa mengelak setelah polisi mengungkapkan fakta. Kalau terdapat bukti perlawanan di TKP dan mayat Elaine, hal itu berarti Elaine bukan mati karena bunuh diri. Akhirnya Jay kehabisan alasan dan mengaku bahwa ialah yang telah membunuh Elaine. Karena kesal terus-menerus diperas, seharusnya kasus ini sudah selesai dengan pengakuan Jay, tapi seorang detektif psikologi pembunuhan bernama Miu Jun melihat keanehan di video interogasi Jay. Dari gerak-geriknya Miu Jun menganggap Jay telah berbohong. Meski Jay telah mengaku, tapi tidak ada bukti nyata kalau ia yang mendorong Elaine. Penyelidikan lanjutan pun dilakukan di apartemen Jay. Polisi menemukan buku diari istrinya yang berisi curahan kemarahan atas perselingkuhan Jay dan rencana balas dendam pada Elaine.
Polisi lalu membawa Kiki ke kantor untuk diinterogasi. Miu Jin lalu menunjukkan buku diari dan serat baju milik Kiki yang ditemukan di TKP. Miu Jin juga menambahkan bahwa Jae tidak ada di TKP saat kejadian berlangsung. Semua bukti dan fakta tersebut mengarah pada Kiki. Bahkan setelah diselidiki, ternyata Kiki mempunyai riwayat penyakit mental dan sering lepas kontrol. Miu Jin pun menyimpulkan bahwa Kiki lah yang telah membunuh Elaine karena menggila setelah ia tahu perselingkuhan suaminya, tapi Kiki menolak semua tuduhan tersebut dan menganggap dirinya telah dijebak. Polisi pun kebingungan dan memilih membebaskan keduanya, tapi tentu saja tetap dalam pengawasan. Singkat cerita, saat mereka berangkat untuk menjemput anaknya, di dalam perjalanan, ternyata Kiki membius Jae dan membawanya ke suatu tempat. Setelah sadar, Kiki langsung protes pada Jae karena telah menjebaknya, sehingga ia dikejar-kejar oleh polisi. Lantas Jae balik menyalahkan Kiki yang ternyata dari awal sengaja menyewa Elaine untuk mendekati suaminya sendiri, jadi atas perintah Kiki. Elaine diminta untuk merekam adegan mantap-mantapnya dengan Jae. Nantinya video itu akan Kiki gunakan untuk merusak reputasi suaminya. Kenapa? Karena Kiki sangat membenci Jae yang begitu munafik, menjual kebohongan tentang hubungan mereka dalam karya novelnya. Akan tetapi, keserakahan Elaine luput dari perhitungan Kiki. Elaine justru menggunakan video itu untuk memeras Jae dengan uang yang lebih banyak ketimbang bayaran dari Kiki. Lanjut, Kiki pun melampiaskan kemarahannya dengan menamparkan Jae berkali-kali. Kemudian Jae melawan dan berhasil melepaskan diri, akan tetapi dengan kondisinya yang terluka. Jae kembali ditangkap kemudian diikat pada alat pemotong kayu. Untungnya polisi datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan nyawa Jae, sementara Kiki pun langsung diringkus polisi. Singkat cerita, akhir film memperlihatkan fakta bagaimana Jae merencanakan dan mengeksekusi dengan rapih kematian Elaine. Jae menulis buku diari istrinya dan membuat rekam medis sakit mental palsu, sehingga polisi percaya bahwa istrinya memang gila. Jae lalu membius Elaine dan merekayasa kematiannya dengan pakaian istrinya. Bahkan Jae juga membuat mesin pelontar otomatis agar Elaine seakan-akan mati didorong oleh seseorang, dan membuat alibi dirinya berada di tempat lain ketika kejadian berlangsung. Setelah peristiwa itu, Kiki lalu ditangkap dan masuk ke rumah sakit jiwa, sementara Jae lepas dari segala tuntutan dan hidup bebas bersama putranya, dan film pun selesai. Ending yang sangat menyenangkan. Terima kasih sudah menonton para makhluk hidup semuanya.